Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pengurus, pengawas, manajer, dan karyawan koperasi di seluruh Indonesia, para pembina dan penggerak gerakan koperasi di Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat memperingati dan merayakan Hari Koperasi ke-78 dengan tema Koperasi Maju Indonesia Adil Makmur. Hari ini kita hadir di tengah suasana penuh harapan dan semangat kebersamaan. Kita merayakan sesuatu yang lebih dari sekedar peringatan sebuah lembaga ekonomi. Kita merayakan semangat hidup orang banyak, semangat gotong royong, semangat dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Ini bukan semata romantisme sejarah, karena konstitusi kita sendiri, yaitu pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama, berdasar atas azas kekeluargaan. Karena bangsa ini dibangun bukan oleh individualisme, tapi lebih semangat gotong royong. Kita tahu dalam koperasi suara setiap orang sama, tak peduli berapa besar modalnya. Setiap anggota punya hak bicara yang setara. Prinsip one man one vote bukan hanya soal teknis rapat tahunan. Itu adalah simbol dari demokrasi ekonomi yang selama ini kita impikan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita sedang menapaki jalan menuju tahun 2045, tahun emas Indonesia, 100 tahun kemerdekaan. Dan kita semua tentu ingin melihat Indonesia yang bukan hanya maju secara teknologi, tetapi juga adil, makmur, dan berdaulat secara ekonomi. Disinilah koperasi punya peran besar. Kita tidak bisa mewujudkan Indonesia emas dengan meninggalkan rakyat kecil. Kita butuh koperasi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan, yang tidak hanya tumbuh di angka, tapi juga mengakar di hati masyarakat. Koperasi sangat relevan dan strategis dalam mewujudkan beberapa asta-cita Presiden Prabowo. Koperasi sektor pertanian secara nyata mendukung pencapaian swasembada pangan. Selain itu juga dalam hal perkembangan industri agromaritim dapat dilakukan perkembangan dan pengembangan berbasis koperasi dengan kearifan lokal, di mana inisiatif tersebut tentunya sangat relevan dengan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan melalui koperasi desa atau kelurahan merah putih. Kita patut bersyukur koperasi Indonesia terus menunjukkan geliat positif. Tahun lalu jumlah koperasi aktif kita tercatat sebanyak 131.817 unit. Anggotanya mencapai hampir 30 juta orang. Artinya 1 dari 10 warga Indonesia adalah bagian dari koperasi. Volume usaha koperasi pada tahun 2024 menyumbang 214 triliun rupiah terhadap PDB nasional. Itu hampir 1%, dan potensinya masih sangat besar jika kita kelola bersama. Tentu saja jalan kita belum mulus. Di dunia internasional, koperasi-koperasi besar seperti Mondragon di Spanyol, koperasi pertanian Nonghyup di Korea Selatan, Jinho di Jepang, IFCO di India, Fonterra di Selandia Baru, dan Intusi di Singapura sudah lebih dulu melesat. Tapi kita tidak boleh apatis atau berkecil hati. Kita akan menuju ke sana, mendorong tumbuhnya koperasi besar dengan memanfaatkan kekuatan desa. Di desa terdapat kebutuhan mendesak untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Sementara itu kita juga mengetahui desa-desa kita menyimpan potensi yang luar biasa, mulai dari pertanian, perikanan, kerajinan, pariwisata, bahkan energi baru terbarukan.
Berdasarkan data BPS 2024, terdapat 84.276 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 75.753 desa dan 8.486 kelurahan dan 37 unit pemukiman transmigrasi atau satuan pemukiman transmigrasi di 7.231 kecamatan pada 514 kabupaten kota, di mana pada 66.022 desa atau kelurahan, sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Inilah potensi yang harus dikelola dengan benar. Semua ini baru saja bisa menjadi kekuatan ekonomi jika dikelola bersama. Dan itulah mengapa Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 dan Keputusan Presiden nomor 9 tahun 2025 yang mendorong percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Tidak kurang 18 kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi serta kabupaten kota seluruh Indonesia turut serta menjadi bagian penting dari mensukseskan agenda ini. Saya bangga menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah lebih dari 80.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih terbentuk lewat mekanisme musyawarah desa atau kelurahan khusus. Prosesnya bukan dari atas tapi dari bawah. Rakyat sendiri yang membentuk, rakyat sendiri yang mengelola. Koperasi ini bukan hanya tempat simpan pinjam. Di sana ada beberapa gerai penting, yaitu gerai sembako, tempat mengakses barang subsidi pemerintah seperti gas, beras, minyak goreng, dan juga gerai klinik desa disertai dengan gerai apotek desa, gerai gudang untuk penyimpanan serta logistik dan transportasi untuk mendistribusikan hasil panen. Karena itu dengan koperasi desa atau kelurahan merah putih, barang subsidi untuk warga desa tidak lagi harus menunggu lama, tetapi dapat diakses warga desa dengan harga yang ditetapkan dan waktu yang tepat. Yang lebih mengembirakan, koperasi-koperasi ini juga mulai membangun kolaborasi atau bermitra. Mereka tidak jalan sendiri. Mereka bermitra dengan kelompok tani, poktan atau gapoktan, koperasi sektor lain, BUMDes, usaha swasta, dan bahkan akademisi. Kita bisa menyebutnya dengan pendekatan pentahelix, di mana semua pihak duduk bersama untuk satu tujuan, yaitu kesejahteraan rakyat. 80.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih merupakan piranti yang disiapkan agar masyarakat lepas dari belenggu kemiskinan. Di samping itu, koperasi desa atau kelurahan merah putih akan menjadi pusat kegiatan ekonomi di desa yang mencakup pusat produksi dan distribusi barang-barang di desa. 80.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih sebagai sokoguru perekonomian bangsa. Koperasi bukan hanya lembaga ekonomi, tetapi gerakan rakyat yang menyasar petani, nelayan, pelaku UMKM di seluruh penjuru negeri. Dan saya tahu ini bukan hanya soal angka. Petani kecil yang dulu menjual jagungnya secara perorangan, harga pendapatannya rendah dan tak menentu. Kini lewat koperasi mereka bisa menyimpan hasil panennya, menunggu harga membaik, dan menjual secara kolektif. Pendapatannya pasti akan naik, anak-anaknya bisa sekolah lebih tinggi dan tidak lagi berhutang ke tengkulak atau rentenir. Bagi saya itulah koperasi, bukan hanya mengubah ekonomi, tapi juga membuka harapan ke masa depan. Saudara-saudara yang saya banggakan, kita semua tahu membangun masa depan bukan hal yang mudah, tapi satu hal yang pasti, kita tidak bisa melakukannya sendirian. Kita butuh teman seperjalanan, teman perjuangan. Kita butuh gotong royong dan kita butuh ruang di mana semua orang bisa tumbuh bersama, bisa maju bersama, bisa makmur bersama. Karena koperasi adalah ruang itu. Koperasi harus agile, yang artinya dapat beradaptasi lebih gesit, lebih inovatif dan lebih akuntabel, sehingga dapat memberikan semangat lebih besar kepada anggota dan lingkungannya. Jangan sampai tertinggal oleh kemajuan zaman. Untuk itu kami tidak bosan-bosannya mengingatkan agar akuntabilitas koperasi harus terus diperkuat.
tata kelola koperasi harus semakin baik sehingga koperasi semakin dipercaya oleh masyarakat. Kita ingin koperasi menjadi pilihan rasional bagi tiap warga negara untuk menaruh harapannya dan mengembangkan usahanya. Karena itu saya ingin mengajak dari lubuk hati saya yang paling dalam kepada masyarakat luas dan terutama kepada adik-adik generasi muda, generasi masa depan bangsa. Jangan takut untuk berkoperasi. Koperasi bukan sesuatu yang kuno. Karena koperasi bukan milik orang tua. Koperasi adalah milik kalian juga. Tempat di mana kalian bisa belajar, bertumbuh, berinovasi, dan ikut menentukan arah ekonomi bangsa ini ke depan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus, pengelola, dan pengawas, dan segenap anggota koperasi dimanapun berada. Ketekunan dan keteladanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam berkoperasi telah ikut mengantarkan ekonomi Indonesia tumbuh semakin berkualitas seperti sekarang ini. Namun kita tidak boleh cepat berpuas diri. Kita membutuhkan lebih banyak lagi orang Indonesia yang berkoperasi. Kita membutuhkan lebih banyak lagi koperasi-koperasi sektor real, sektor produktif yang mampu mengoptimalisasi pengelolaan sumber daya alam agar lebih adil dan mensejahterakan. Kita membutuhkan lebih banyak lagi koperasi-koperasi yang menyediakan inovasi dan teknologi sehingga menjadi ekosistem usaha yang lebih menjanjikan bagi anak-anak muda untuk berkiprah. Saya berharap semangat berkoperasi itu terus kita tularkan kepada generasi muda. Mari kita rayakan Hari Koperasi ke-78 dengan rasa syukur dan semangat. Mari kita jadikan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Mari kita buktikan bahwa Indonesia adil, makmur, dan berdaulat. Bukan karena kekuatan segelintir orang, tapi karena kekuatan bersama rakyat. Dirgahayu Koperasi Indonesia ke-78. Koperasi maju, Indonesia adil, makmur. Ayo berkoperasi, koperasi bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.